Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firasa Sabila dengan NPM akhir 012. Saya perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, kelas D013. Nah, di sini kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai Valuation of Inventories, a Cost Basis Approach. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM akhir 016. Saya Frisma Gustina dengan NPM akhir 081. Keshono Validia Mahadika dengan nomor NPM terakhir 105. Saya Akil Alifiana Cia dengan NPM akhir 108. Saya Fatimah Rasla Zahra dengan NPM 250, 130, 10, 170. Nama saya Jenita Ramadhani Riswanto dengan NPM akhir 240. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai classification atau klasifikasi dari persediaan. Nah, persediaan itu sendiri adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam proses produksi barang yang akan kita jual. Nah, di dalam investasi dalam persediaan itu, seringkali persediaan itu merupakan aset lancar terbesar bagi perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Nah, tetapi selain itu, pada perusahaan jasa juga biasanya tuh ada yang namanya persediaan, tapi persediaannya itu berupa perlengkapan. Nah, untuk persediaan yang lebihnya lagi itu biasanya tuh sering ada di perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Nah, untuk perusahaan dagang itu sendiri atau merchandising concern, yaitu melaporkan biaya yang dialokasikan untuk barang yang belum terjual sebagai persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Nah, dalam perusahaan dagang itu hanya ada satu akun persediaan, yaitu akun inventory yang akan muncul dalam laporan keuangannya. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur atau manufacturing concern, perusahaan manufaktur ini biasanya memiliki 3 jenis akun persediaan. Nah, yang pertama itu ada persediaan bahan baku atau raw materials inventory. Nah, untuk persediaan bahan baku ini biaya bahan yang dimiliki tetapi belum digunakan dalam proses produksi. Contohnya itu misal kayu yang dibuat untuk membuat tongkat atau kayu yang akan dibuat untuk membuat lemari. Nah, kayunya itu merupakan persediaan bahan bakunya. Kemudian yang kedua ada persediaan dalam proses atau work in process inventory. Nah, persediaan dalam proses itu adalah barang yang masih dalam tahap produksi, jadi belum jadi. Nah, di sini tuh biasanya meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, atau sebagian biaya overhead pabrik. Kemudian ada persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Nah, di situ persediaan bahan jadi itu adalah barang yang telah selesai diproduksi tetapi belum terjual pada akhir periode. Jadi barang yang sudah selesai diproduksi, sudah jadi, itu dinamakan sebagai persediaan barang jadi yang dia siap untuk dijual. Nah, selanjutnya itu ada inventory cost flow atau aliran biaya persediaan. Nah, untuk di sini kan ada gambar aliran biaya yaitu pada slide. Nah, di situ ada persediaan awal atau beginning inventory dan ada pembelian cost of good purchase. Nah, itu kita tambah biasanya persediaan awal ditambah dengan pembelian. Nah, itu akan menghasilkan barang yang tersedia untuk dijual atau cost of good available for sale. Nah, setelah ditambah dan terjadi barang yang tersedia untuk dijual, nah di situ kan ada 2 panah ke bawah. Nah, untuk barang yang tersedia untuk dijual itu bisa menjadi harga pokok penjualan atau cost of goods sold dan bisa juga menjadi persediaan akhir. Kemudian ada di situ juga ada perusahaan itu menggunakan 2 jenis sistem untuk mencatat persediaan biasanya, yaitu ada sistem perpetual dan sistem periodik. Nah, untuk sistem perpetual itu dicatat secara terus-menerus dan setiap transaksinya itu langsung update. Jadi, kalau misalnya ada transaksi langsung dicatat, ada transaksi langsung dicatat. Dan untuk HPP-nya dicatat saat penjualan. Dan untuk sistem perpetual ini tentunya lebih akurat dan real time karena dia setiap ada pengeluaran, pembelian, penjualan, pokoknya setiap ada transaksi itu langsung dicatat. Kemudian yang kedua itu ada sistem periodik. Nah, sistem periodik ini tuh dicatat secara berkala dan perlu stok opname secara fisik. Kemudian untuk HPP-nya itu dihitung pada akhir periode. Jadi untuk periodik ini tuh tidak dicatat seperti perpetual ya. Jika ada transaksi langsung dicatat, itu tidak. Untuk periodik itu dicatat secara berkala, jadi tidak langsung dicatat saat ada transaksi. Kemudian perbedaan utama dari sistem perpetual dan sistem periodik sendiri itu adalah sistem perpetual itu secara real time
Sedangkan untuk sistem periodik itu adalah akhir periode. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inventory control atau pengendalian persediaan. Inventory control adalah proses mengatur dan mengawasi persediaan agar persediaan selalu tersedia saat dibutuhkan, persediaan tidak berlebihan atau biaya tinggi, dan persediaan tidak kekurangan kehilangan penjualan. Tujuan utama dari kontrol persediaan ini yaitu yang pertama untuk menjaga ketersediaan barang, yang kedua menghindari stock out atau kehabisan barang, yang ketiga mengurangi biaya penyimpanan, dan yang keempat menyediakan data akurat untuk laporan keuangan. Mengapa inventory control ini sangat penting? Karena tanpa pengendalian yang baik, persediaan bisa kehilangan pelanggan atau barang tidak tersedia. Yang kedua, biaya penyimpanan jadi lebih tinggi. Yang ketiga, data keuangan tidak akurat. Nah, sistem inventory itu ada 3, yaitu yang pertama ada perpetual system. Perpetual system ini yaitu persediaan dicatat secara terus-menerus, secara real time, dan menggunakan teknologi atau scanner atau software dan sejenisnya. Contohnya yaitu supermarket besar. Nah, kelebihan dari metode sistem ini yaitu data selalu update dan lebih akurat. Nah, perpetual system juga ada modified-nya, yaitu hanya mencatat jumlah barang atau bukan nilai uang dan digunakan sebagai catatan tambahan. Selanjutnya yaitu ada sistem physical inventory. Sistem physical inventory ini adalah perhitungan stok secara langsung atau manual. Biasanya dilakukan setahun sekali. Dalam persediaan ini juga terkadang mempunyai masalah karena antara lain dapat kehilangan persediaan atau kerusakan persediaan dan kesalahan pencatatan atau pemborosan. Nah, solusi dari masalah ini yaitu perlu adanya verifikasi rutin antara catatan dan stok nyata. Jadi, inventory control yaitu semua perusahaan wajib mengontrol persediaan, melakukan pengecekan fisik, dan menyesuaikan data dengan kondisi yang nyata. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi Determining Cost of Goods Sold atau COGS. COGS adalah biaya barang yang benar-benar terjual selama periode tersebut. Biasanya kita sebut dengan harga pokok penjualan. Konsep penting yang perlu diketahui adalah tidak semua barang yang dibeli perusahaan itu akan terjual. Maka harus dipisahkan dengan barang yang terjual akan menjadi COGS dan barang yang tersisa akan jadi persediaan akhir. Nah, rumus utamanya untuk menghitung COGS ini adalah yang pertama, cost of goods available for sale, yaitu rumusnya persediaan awal ditambah dengan pembelian. Dan yang kedua ada cost of goods sold atau COGS. Nah, rumusnya adalah barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Dan seperti gambar yang sudah saya paparkan pada slide tersebut, bisa diketahui bahwa persediaan awal sebesar $100.000, pembelian sebesar $800.000, dan barang yang tersedia sebesar $900.000. Persediaan akhirnya $200.000. COGS-nya diketahui $900.000 dikurangi dengan $200.000 menghasilkan jumlah $700.000. Bisa dilihat pada contoh gambar yang sudah saya paparkan pada slide tersebut, yaitu persediaan awal diketahui sebesar $100.000 dan pembelian diketahui sebesar $800.000. Maka barang tersedia sebesar $900.000 dan persediaan akhir sebesar $200.000. Maka COGS-nya yaitu $900.000 dikurangi dengan $200.000 maka menghasilkan jumlah $700.000. Makna dari jumlah tersebut yaitu $900.000 ini adalah total barang yang bisa dijual. $200.000 adalah barang yang belum terjual. $700.000 adalah biaya barang yang sudah terjual. Mengapa COGS ini sangat penting?
karena COGS digunakan untuk menghitung laba atau rugi, menilai kinerja perusahaan, menentukan harga jual. Baik, jadi kesimpulan materi yang sudah saya sampaikan pada inventory control yaitu untuk mengatur persediaan agar efisien dan akurat. Pada COGS, cost of goods sold ini atau harga pokok penjualan yaitu menghitung biaya barang yang benar-benar terjual, dan keduanya ini saling berkaitan untuk laporan keuangan yang benar dan pengambilan keputusan bisnis. Materi selanjutnya yaitu goods and cost included in inventory. Nah, di sini dibagi menjadi dua, dan yang pertama ada goods included in inventory. Nah, di sini terdapat kontrol atau pengendalian. Persediaan diakui saat perusahaan sudah memiliki kontrol, yaitu mampu menggunakan dan memperoleh manfaat dari barang tersebut. Di dalam goods included in inventory ini terdapat goods in transit, barang yang masih dalam perjalanan tetap bisa diakui sebagai persediaan tergantung syarat pengiriman, yaitu ada FOB shipping point, kepemilikan berpindah saat barang dikirim, yang kedua ada FOB destination, kepemilikan berpindah saat barang diterima. Consigned goods, barang titipan tetap milik konsignor karena risiko dan manfaat belum berpindah sehingga tidak dicatat oleh konsigni. Nah, kemudian ada special sales agreements, sales with repurchase agreement, transaksi di mana penjual akan membeli kembali barang yang dijual. Secara substansi, kontrol masih di penjual sehingga tetap dicatat sebagai persediaan. Sales with high return rates, jika barang berpotensi dikembalikan, penjualan diakui berdasarkan jumlah yang diperkirakan tidak diretur, dan kemudian perusahaan mencatat estimasi retur sebagai penyesuaian persediaan. Nah, yang kedua ada cost included in inventory. Dan di sini juga dibagi menjadi tiga, yaitu ada product cost, period cost, dan purchase discount. Untuk yang product cost, yaitu biaya yang langsung terkait dengan perolehan dan produksi barang, seperti harga beli, ongkir, dan biaya produksi. Dan kemudian ada period cost, biaya yang tidak berkaitan langsung dengan persediaan, seperti biaya administrasi dan penjualan, sehingga tidak dimasukkan ke persediaan. Dan yang terakhir ada purchase discount, di mana diskon pembelian dicatat sebagai pengurang biaya persediaan agar mencerminkan nilai yang sebenarnya. Di sini saya akan membahas tentang effect of inventory errors atau dampak dari kesalahan persediaan. Jadi ketika ada item atau ada yang salah dimasukkan atau dikeluarkan dalam pencatatan persediaan, hal ini tuh bisa menyebabkan kesalahan dalam menentukan harga pokok penjualan. Akibatnya nantinya di laporan keuangan itu juga dapat ikut terdampak dan menjadi tidak akurat. Contohnya kalau persediaan akhir dicatat lebih rendah daripada seharusnya, maka harga pokok penjualan jadi lebih tinggi, kemudian laba bersih jadi lebih rendah, dan nantinya rasio keuangan itu juga ikut terpengaruh. Jadi kesalahan kecil dalam persediaan itu bisa berdampak besar ke laporan keuangan perusahaan. Pada saat ini kita lihat contoh pada kasus misalnya Yaichen Ltd meremehkan persediaan akhir sebesar $10.000 di tahun 2022. Nah, dampaknya itu pertama laba bersih tahun 2022 menjadi lebih rendah daripada seharusnya. Tapi di tahun 2023 justru laba bersihnya itu jadi lebih tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Karena kesalahan di tahun sebelumnya itu terbawa ke periode berikutnya. Walaupun total laba 2 tahun itu sebenarnya tetap benar, tapi pembagian per tahunnya jadi salah. Artinya laporan keuangan per periode itu bisa menyesatkan walaupun total akhirnya itu benar. Ini kita bahas kesalahan dalam pencatatan pembelian dan persediaan. Contohnya pada perusahaan yang tidak mencatat beberapa pembelian barang, sehingga nantinya itu persediaan akhir jadi lebih rendah dan utang dagang itu juga lebih rendah. Nah, adapun dampaknya itu di laporan posisi keuangan nantinya aset dan kewajiban itu jadi understate. Kemudian di laporan laba rugi itu pembelian dan APP itu bisa saling mengoffsetkan. Jadi laba bersih itu tidak berubah. Namun, walaupun laba bersih itu tidak terpengaruh atau tidak berubah, laporan itu tetap tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Kita fokus ke dampaknya terhadap rasio lancar. Misalnya, perusahaan itu mencatat persediaan dan utang lebih rendah, $40.000 dari yang seharusnya. Akibatnya, nanti current assets akan turun, kemudian current liabilities juga turun, tetapi efeknya ke rasio lancar justru bisa membuat rasio itu terlihat lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Jadi, kesalahan ini tuh bisa membuat perusahaan terlihat lebih liquid, padahal itu tidak. Kesimpulannya,
Kesalahan pencatatan persediaan bukan hanya mempengaruhi laba, tetapi juga bisa menyesatkan analisis keuangan. Maka dari itu, pencatatan persediaan itu harus benar-benar teliti agar laporan keuangan itu hasilnya akurat. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai cash flow assumption. Nah, dalam satu periode, perusahaan membeli barang dengan harga yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk menentukan biaya persediaan. Metode yang umum digunakan adalah Specific Identification, FIFO, dan Average Cost. Pemilihan metode ini akan memengaruhi nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Untuk metode yang pertama adalah Specific Identification, yaitu metode yang mengidentifikasi setiap barang yang dijual dan setiap barang yang masih ada dalam persediaan. Dalam metode ini, harga pokok penjualan merupakan biaya dari barang yang benar-benar dijual, sedangkan persediaan mencerminkan biaya dari barang yang masih ada. Kemudian metode ini digunakan jika secara praktis memungkinkan untuk memisahkan pembelian secara fisik. Oleh karena itu, metode ini biasanya digunakan untuk barang yang jumlahnya sedikit, bernilai tinggi, dan mudah dibedakan, seperti perhiasan, mantel bulu, mobil, dan furniture tertentu. Kemudian dalam manufaktur, metode ini digunakan pada pesanan khusus atau sistem job cost. Nah, sebagai ilustrasi, pada Colmart, persediaan sebanyak 6.000 unit terdiri dari 1.000 unit dari pembelian 2 Maret, 3.000 unit dari 15 Maret, dan 2.000 unit dari 30 Maret. Komposisi ini digunakan untuk menghitung persediaan akhir dan harga pokok penjualan berdasarkan unit yang sebenarnya. Selanjutnya, metode Specific Identification ini memiliki beberapa kelebihan. Jadi, metode ini mencocokkan biaya aktual dengan pendapatan aktual, sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat. Selain itu, persediaan akhir dilaporkan berdasarkan biaya aktual dan aliran biaya sesuai dengan aliran fisik barang. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu metode ini tidak praktis dalam banyak situasi. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk memanipulasi laba bersih dengan memilih barang berbiaya tinggi atau rendah saat dijual. Kelemahan lainnya adalah adanya alokasi biaya yang bersifat arbiter, seperti biaya angkut, biaya penyimpanan, dan diskon yang sulit dikaitkan langsung dengan setiap barang. Kemudian metode yang kedua adalah average cost, yaitu metode yang menilai persediaan berdasarkan rata-rata biaya dari seluruh barang sejenis yang tersedia selama periode. Metode ini digunakan karena dalam banyak kasus sulit menentukan aliran fisik persediaan secara spesifik. Nah, dalam sistem periodik digunakan metode weighted average atau rata-rata tertimbang, sedangkan dalam sistem perpetual digunakan metode moving average atau rata-rata bergerak. Sebagai contoh perhitungan periodik pada ilustrasi Colmart, total barang tersedia adalah 10.000 unit dengan total biaya 43.900. Sehingga diperoleh biaya rata-rata sebesar 4,39 per unit. Nilai ini digunakan untuk menghitung persediaan akhir sebesar 26.340 dan harga pokok penjualan sebesar 17.560. Nah, dalam menghitung biaya rata-rata per unit, perusahaan memasukkan seluruh unit yang tersedia dan seluruh biaya barang yang tersedia, termasuk persediaan awal jika ada, sehingga mencerminkan seluruh persediaan selama periode. Nah, sedangkan dalam sistem perpetual metode moving average, Colmart menghitung biaya unit rata-rata baru setiap kali melakukan pembelian. Misalnya setelah pembelian 6.000 unit pada 15 Maret, total persediaan menjadi 8.000 unit dengan biaya 34.400, sehingga diperoleh rata-rata 4,30 per unit. Biaya ini digunakan untuk mencatat pengeluaran barang hingga terjadi pembelian berikutnya. Kemudian pada 19 Maret penjualan 4.000 unit dihitung menggunakan biaya 4,30 sehingga harga pokok penjualan sebesar 17.200. Nah, setelah pembelian 2.000 unit pada 30 Maret dihitung kembali rata-rata baru sebesar 4,45 per unit yang digunakan untuk menentukan persediaan akhir sebesar 26.700. Kemudian metode average cost ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dalam penerapan, bersifat objektif, dan tidak mudah dimanipulasi dibandingkan dengan metode specific identification. Metode ini juga cocok digunakan ketika sulit menentukan aliran fisik persediaan, terutama untuk barang yang bersifat sejenis.
Nah, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai metode FIFO atau first in first out, yang dimana FIFO ini adalah metode penilaian persediaan, di mana barang yang pertama kali dibeli itu akan dijual terlebih dahulu. Nah, sehingga persediaan akhir itu terdiri dari barang yang paling baru. Nah, kelebihan dari metode ini adalah lebih mencerminkan alur fisik barang, menghasilkan nilai persediaan yang mendekati harga pasar saat ini, serta dapat menunjukkan laba yang lebih tinggi ketika harga barang naik. Nah, namun kekurangannya adalah laba yang lebih tinggi tersebut dapat menyebabkan pajak yang harus dibayar itu lebih besar pula, dan metode ini tuh kurang mencerminkan biaya terbaru dalam perhitungan harga pokok penjualan. Masih di materi first in first out, di sini terdapat dua tabel. Di tabel pertama itu adalah periodic inventory. Jadi di tabel pertama ini kita bisa lihat perhitungan persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Nah, persediaan akhirnya itu diambil dari barang yang paling baru, sedangkan yang terjual itu dari barang yang lebih lama. Nah, di tabel kedua ini menggunakan sistem perpetual, jadi setiap ada transaksi itu langsung dicatat. Nah, tetapi prinsipnya itu tetap sama, yaitu barang yang lama itu dijual terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah inventory valuation methods dan summary analysis. Nah, jadi di sini terdapat dua tabel. Di tabel 3, ini dibandingkan antara FIFO sama metode rata-rata. Nah, hasilnya first in first out itu menghasilkan laba yang lebih besar karena yang dijual itu barang lama yang harganya lebih murah. Nah, pada tabel keempat atau di tabel terakhir, kita bisa lihat dampaknya ke laporan keuangan. Walaupun labanya lebih besar, tetapi pajaknya itu juga menjadi lebih tinggi. Jadi kas yang dimiliki perusahaan itu bisa lebih kecil. Nah, jadi kesimpulannya first in first out ini membuat laba kelihatan lebih besar dan nilai persediaan itu lebih mendekati harga sekarang. Nah, tetapi konsekuensinya pajak yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang LIFO atau last in first out pada metode penilaian persediaan. Jadi, LIFO adalah metode penilaian persediaan di mana barang yang terakhir dibeli itu dianggap dijual terlebih dahulu. Artinya, barang yang baru masuk itu keluar duluan dan barang yang lama itu masih tersisa di persediaan. Berdasarkan IFRS atau International Financial Reporting Standard, LIFO itu tidak diperbolehkan untuk tujuan pelaporan keuangan karena penggunaan LIFO dapat menyebabkan persediaan yang diakui dalam laporan posisi keuangan berada pada jumlah yang mungkin kurang mencerminkan tingkat biaya persediaan terkini atau sebenarnya. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi begini, konsep LIFO yang dipakai untuk harga pokok penjualan atau harga yang untuk dijual itu kan adalah harga terbaru, sedangkan yang tersisa di persediaan itu masih pakai harga yang lama. Misalnya, ada perusahaan A yang membeli barang dagangan seharga 10.000 euro. Nah, untuk pembelian selanjutnya, ternyata harganya itu sudah naik menjadi 15.000 euro. Kalau pakai LIFO, otomatis dia akan menjual dengan harga yang paling terbaru, yaitu 15.000 euro, yang lebih mahal. Sedangkan, harga yang untuk persediaan yang tersisa di gudang itu masih pakai yang lama, yaitu 10.000 euro. Nah, dampaknya ada di laporan keuangan, di mana persediaan masih pakai harga lama, itu tidak up to date atau bahkan dapat membuat nilai aset terlihat lebih kecil dari kondisi realnya. Meskipun demikian, LIFO itu masih diperbolehkan atau digunakan oleh beberapa negara yang lain termasuk Amerika Serikat untuk tujuan pajak dalam menghasilkan penghematan pajak yang signifikan. Nah, kenapa sih kok bisa begitu? Jadi, dalam kondisi harga naik atau inflasi, kemudian menggunakan konsep LIFO di mana menggunakan harga yang terbaru, otomatis yang lebih mahal kan, itu akan menjadikan HPP atau harga pokok penjualannya semakin besar. Nah, ketika HPP-nya semakin besar, laba yang dihasilkan pun akan semakin kecil. Nah, ketika laba yang dihasilkan itu kecil, maka pembayaran pajak pun turut semakin kecil. Kemudian dalam metode LIFO sendiri itu masih sama dengan metode-metode sebelumnya, di mana juga dapat digunakan baik dalam pencatatan nilai persediaan secara periodik maupun perpetual, yang juga sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya pada slide-slide sebelumnya. Inti simpelnya itu periodik itu tidak dicatat secara terus-menerus, tapi HPP dihitung pada akhir periode, sedangkan kalau perpetual itu dihitung secara
terus-menerus atau langsung pada saat terjadinya transaksi khususnya penjualan. Untuk contoh perusahaan yang akan kita gunakan dalam LIFO ini masih sama, yaitu perusahaan Chalmart yang memiliki transaksi pada bulan pertama operasinya, yaitu pada tanggal 2 Maret ia melakukan pembelian sebanyak 2000 unit dengan harga per unitnya itu 4 euro, sehingga saldo awal persediaannya bertambah menjadi 2000 unit. Kemudian pada tanggal 15 Maret ia melakukan pembelian lagi sebanyak 6000 unit dengan harga per unitnya adalah 4,40 euro, sehingga saldo persediaannya bertambah menjadi 8.000 unit. Lalu pada tanggal 19 Maret ada penjualan sebanyak 4.000 unit, sehingga saldo persediaannya berkurang menjadi 4.000 unit. Dan pada tanggal 30 Maret terjadi pembelian lagi sebanyak 2.000 unit dengan harga per unitnya itu 4,75 euro, sehingga saldo persediaannya bertambah menjadi 6.000 unit. Nah, yang pertama kita akan menggunakan perhitungan periodik. Jadi, jika Chalmart menggunakan sistem periodik, artinya harga pokok penjualan itu baru dihitung atau dicatat pada akhir periode. Jadi, seluruh pembelian selama bulan Maret itu dikumpulkan terlebih dahulu, baik dari tanggal 2, 15, atau 30 Maret. Nah, baru pada akhir periode perusahaan menentukan asumsi bahwa 4.000 unit yang terjual ini akan diambil dari pembelian yang mana. Nah, kita kembalikan pada konsep metode LIFO, di mana biayanya itu kan akan diambil dari pembelian yang paling terakhir. Artinya, biaya dari 4.000 unit yang diambil untuk dijual itu berasal dari biaya 2.000 unit yang dibeli pada tanggal 30 Maret, di mana harga per unitnya sebesar 4,75 euro, sehingga 2.000 dikali 4,75 euro sama dengan 9.500 euro, dan 2.000 unit lagi dari pembelian tanggal 15 Maret, di mana harga per unitnya adalah 4,40 euro, sehingga 2.000 dikali 4,40 euro sama dengan 8.800 euro. Jadi dapat kita lihat pada lampiran persediaan periodik dalam slide, di mana sisa persediaannya itu ada pada tanggal 2 Maret yang masih utuh, yaitu sebanyak 2.000 unit, dengan total persediaan adalah 8.000 euro, dan sisa persediaan dari tanggal 15 Maret yang awalnya itu 6.000 unit, kemudian diambil 2.000 unit kan tadi untuk dijual, sehingga sisanya ada 4.000 unit dengan total persediaannya adalah 17.600 euro, sehingga nilai persediaan akhirnya ada pada 25.600 euro. Nah, lalu untuk barang tersedia untuk dijual sendiri itu ada 43.900 euro yang didapatkan dari total pembelian tanggal 2, 15, dan 30 Maret sebelum dikurangi dengan penjualan. Nah, 43.900 euro inilah baru dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 25.600 euro untuk mencari harga pokok penjualan. Akhirnya didapatkanlah harga pokok penjualan itu sebesar 18.300 euro. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan secara perpetual. Jadi kalau dalam perhitungan perpetual, harga pokok penjualannya itu dapat ditentukan pada saat transaksi penjualan terjadi, karena perusahaan akan mencatat setiap transaksi pembelian dan penjualan secara langsung dan terus-menerus. Nah, pada kasus Chalmart dengan tetap pada konsep metode LIFO, biaya yang terjadi dalam penjualan pada tanggal 19 Maret itu diambil dari biaya pembelian yang paling baru yang tersedia pada tanggal tersebut. Artinya dari pembelian tanggal 15 Maret, berbeda dengan perhitungan secara periodik yang diambil dari tanggal 30 Maret. Karena dalam perpetual, pembelian tanggal 30 Maret itu tidak dapat digunakan karena belum terjadi saat penjualan berlangsung. Nah, selanjutnya dapat kita lihat untuk lampiran yang lebih rinci dalam slide LIFO method perpetual inventory. Jadi seperti pada transaksi Chalmart tadi, di tanggal 2 Maret dia melakukan pembelian dengan total 8.000 euro, sehingga saldonya bertambah jadi 8.000 euro. Lalu pada tanggal 15 Maret melakukan pembelian dengan total 26.400 euro, sehingga saldonya bertambah menjadi 34.400 euro.
Nah, lalu pada tanggal 19 Maret itu terjadinya penjualan dengan total 17.600 euro. Jadi langsung dikurangkanlah antara 34.400 itu dengan total penjualan yang terjadi tanggal 19 Maret, sehingga menghasilkan saldonya sebesar 16.800 euro. Lalu pada tanggal 30 Maret itu terjadi pembelian lagi sebanyak 9.500 euro, sehingga menambah saldo yang sebelumnya 16.800 itu ditambah dengan 9.500 euro hingga menghasilkan saldo akhir sebesar 26.300 euro. Jadi, dalam metode LIFO, perhitungan secara periodik dan perpetual ini dapat mempengaruhi hasil yang berbeda. Tapi, biasanya lebih disarankan penggunaan perhitungan secara perpetual karena stoknya atau biayanya itu akan selalu update atau terkini. Kemudian, langsung tahu HPP-nya setiap terjadi transaksi sehingga lebih akurat dan detail dan memudahkan pengontrolan mungkin ketika kehilangan barang dan kejadian-kejadian yang lain. Makanya biasanya perpetual ini lebih digunakan untuk perusahaan yang besar atau modern seperti minimarket maupun perusahaan retail. Sedangkan periodik itu lebih digunakan untuk perusahaan kecil yang memang transaksinya masih sedikit dan sistemnya masih sederhana atau manual. Karena ia akan lebih ringkas menghitung di akhir periode secara jadi satu. Selanjutnya pada slide ini akan ditampilkan metode penilaian persediaan dalam analisis ringkasan. Jadi di situ terdapat data yang digunakan di mana saldo kas awalnya sebesar 7.000 euro, kemudian saldo retained earning atau laba ditahan awalnya adalah 10.000 euro, lalu ada persediaan awal sebesar 12.000 euro, kemudian pembelian sebesar 24.000 euro dan penjualan sebesar 60.000 euro, di mana penjualannya itu dilakukan sebanyak 5.000 unit dengan harga per unitnya 12 euro, lalu ada beban operasionalnya sebesar 10.000 euro dan pajak penghasilannya 40%. Nah, di lampiran sebelahnya adalah menunjukkan perbandingan antara metode average cost, FIFO, dan LIFO. Jadi untuk saldo penjualannya itu sama-sama di total 60.000 euro, kemudian di harga pokok penjualan itu berbeda. Nah, kenapa yang di average cost bisa 18.000 euro? Karena untuk menghitung HPP average cost ini dapat kita lihat di bagian bawah itu sudah ditampilkan cara-cara perhitungannya. Jadi kan menjual 5.000 unit. Nah, di average cost kita tambahkan terlebih dahulu antara persediaan awal dengan pembelian. Jadi 12.000 ditambah 24.000 itu sama dengan 36.000. Nah, dari 36.000 itu dibagi 10.000. 10.000 ini menunjukkan 10.000 unit yang persediaan yang tersedia dari 4.000 unit persediaan awal dan 6.000 unit dari pembelian. Nah, dihasilkan sebesar 3,60 euro per unitnya. 3,60 euro ini kita kalikan dengan 5.000 unit, di mana itu persediaan atau barang yang akan dijual, menghasilkan total sebesar 18.000 euro. Lalu selanjutnya yang di FIFO, kenapa bisa 16.000? Nah, FIFO itu kan first in, first out. Jadi kita akan mengeluarkan biaya dari persediaan awal terlebih dahulu, yaitu 12.000. Nah, berarti kan dari pembelian 5.000 itu kurang 1.000. Nah, 1.000 ini kita ambilkan dari pembelian dengan harga per unitnya yaitu 4 euro, sehingga menghasilkan total dari pembelian ini 4.000 euro. Nah, 4.000 euro ini kita tambahkan dari biaya yang diambilkan dari persediaan awal tadi dengan total 12.000 euro, sehingga menghasilkan total HPP itu 16.000 euro. Lalu untuk LIFO, kenapa bisa 20.000 euro? Kembali pada metode last in first out. Jadi 5.000 unitnya ini langsung kita
ambilkan dari biaya persediaan yang paling terakhir dibeli, yaitu 4 euro per unitnya. Jadi 4 euro dikali 5.000 unit sama dengan 20.000 euro. Kemudian untuk gross profitnya juga jadi berbeda-beda, karena gross profit itu dihitung dari sales atau penjualan dikurangi cost of goods sold atau HPP-nya. Di average cost menghasilkan gross profit atau laba kotor sebesar 42.000 euro, di Vivo sebesar 44.000 euro, dan di Livo sebesar 40.000 euro. Lalu sama-sama dikurangkan dengan beban operasi sebesar 10.000 euro, sehingga menghasilkan income before tax atau laba sebelum pajak pada average sebesar 32.000 euro, pada Vivo 34.000 euro, dan pada Livo 30.000 euro. Kemudian kita cari total dari pajaknya masing-masing, di mana pajak tadi sebesar 40%. Pada average cost, pajak 40% dari 32.000 itu sebesar 12.800. Kemudian pada Vivo 40% dari 34.000 itu 13.600, dan pada Livo 40% dari 30.000 itu 12.000 euro. Sehingga masing-masing laba sebelum pajak akan kita kurangkan dengan total pajaknya dan menghasilkan laba bersih pada average cost sebesar 19.200 euro, pada Vivo 20.400 euro, dan pada Livo 18.000 euro. Nah, lalu di lampiran sebelahnya lagi itu menunjukkan saldo akhir akun tertentu, yang dimaksud adalah retained earnings dan cash dalam metode penilaian persediaan yang berbeda-beda. Yang pertama di average cost dengan net income yang sudah dihasilkan sebelumnya, yaitu 19.200 euro. Nah, untuk akun laba ditahan di average cost ini menjadi 29.200 euro dari pertambahan antara saldo laba ditahan awal sebesar 10.000 euro dengan hasil net income-nya sebesar 19.200 euro. Kemudian pada Vivo perhitungannya juga sama seperti itu, menambahkan antara laba ditahan awal dengan net income yang sudah dihasilkan sebelumnya, sehingga retained earnings akhirnya menjadi 30.400 euro, dan pada Livo sebesar 28.000 euro. Nah, untuk akun cashnya, kenapa di average cost bisa 20.200 euro, itu dapat kita lihat pada penjelasan perhitungan di bawah. Jadi untuk mencari kas akhir atau cash at year end itu dengan menghitung beginning balance atau saldo awal kas ditambah penjualan dikurangi pembelian dikurangi beban operasi dan dikurangi pajak. Nah, untuk saldo awal kas sampai saldo beban operasi itu sama di antara ketiga metode penilaian tersebut. Yang membedakan adalah nilai pajaknya. Jadi karena tadi hasil pajaknya pun berbeda-beda, sehingga pada akhir kasnya juga menghasilkan hasil yang berbeda-beda, di mana dalam average cost kasnya sebesar 20.200 euro, pada Vivo 19.400 euro, dan pada Livo sebesar 21.000 euro. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.